Hai kalian semua, apa kabar? Sehat ya? Terima kasih kalian yang sudah mampir dan nonton di channel ini. Kali ini aku akan bahas sebuah review alur cerita film. Dan masih di film horor. Tepatnya itu horor psikologi. Film ini tuh judulnya Caveat. Kalau dibahasain ke bahasa kita tuh artinya peringatan. Film ini tuh udah rilis di tahun 2020 yang lalu. So, buat teman-teman yang lagi ngerasa gabut, malas, pengennya rebahan, senderan, yaudah yuk simak aja alur cerita film Caveat ini. Semoga cara aku menyampaikannya bisa membuat kalian nyaman mendengarkan. Yuk, kita gas. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang hidungnya lagi mimisan. Perempuan ini tuh namanya Olga. Terlihat sekali bahwa Olga ini tinggal di sebuah rumah tua. Kita bisa lihat dinding rumahnya jamuran, burik, gak pernah dicat-cat. Kemudian lantai rumahnya juga berdebu. Ini membuktikan bahwa Olga adalah seorang yang pemalas. Ia malas menyapu. Dan pada film kita diperlihatkan Olga sedang memegang boneka kelinci yang kotor. Lagi-lagi Olga gak pernah nyuci boneka ini. Dan tiba-tiba boneka itu diarahkan ke sisi-sisi rumah. Lalu bonekanya bergerak sendiri. Dari sini tuh kita bisa tahu bahwa boneka kelinci yang burik ini tuh bisa kayak pendeteksi kehadiran hantu gitulah. Lalu scene pada film kemudian memperlihatkan Olga turun ke lantai basement. Ia pun terlihat sedang sibuk menggergaji dan membuat lubang pada sebuah triplek kalsi boot deh kayaknya itu mah. Lalu scene pada film berpindah ke seorang laki-laki. Ya, laki-laki ini tuh namanya Ishak. Ishak sendiri itu habis mengalami cedera kepala. Ia mengalami amnesia. Ishak sendiri terlihat sedang mengobrol bersama seseorang. Seseorang ini tuh namanya Baret. Ya, ini Baret si cecunguknya. Baret ini kemudian berbicara kepada Ishak dan menawari sebuah pekerjaan. Si songong Baret ini tuh kemudian berucap kepada Ishak, "Sak, lu mau nggak kerja dengan gaji yang lumayan gede? Kerjaannya cuma ngejagain keponakan gue yang namanya Olga. Ya, intinya lu bakal jadi pengasuh, Sak." Gitulah kira-kira percakapan antara si Baret dan Ishak ini tadi. Si Baret ini juga menjelaskan bahwa keponakannya Olga itu mengalami gangguan mental dan kejiwaan hingga membuat Olga itu memiliki tingkah laku aneh. Ia juga susah berkomunikasi dan susah mengendalikan emosinya. Nah, Olga yang dimaksud Baret di sini itu tadi tuh, ya Olga yang ada pada scene film pertama tadi, yang hidungnya itu bleber mimisan. Lalu si Ishak yang berpikir ia tidak punya pekerjaan, pengangguran, luntang-lantung setelah mendengar penjelasan si Baret tadi, ia pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya Baret dan si Ishak pun menuju lokasi rumah Olga. Rumah Olga itu ada di seberang sungai. Akhirnya Ishak dan Baret menggunakan perahu menuju lokasi rumah tersebut. Akhirnya mereka berdua pun sampai di rumah Olga. Ishak cukup terkejut melihat kondisi rumah Olga yang kotor dan burik, mirip sekali dengan rumah pengabdi setan. Namun karena Ishak merasa ia luntang-lantung, pengangguran, tidak punya pekerjaan, ia pun berpikir, tidak apa-apalah, yang penting gajinya gede. Lalu kemudian si cecunguk Baret yang sok ganteng ini pun kemudian menghampiri Ishak. Dan ia memberikan rompi kekang kepada Ishak dan menyampaikan bahwa rompi ini dulu tuh pernah digunakan oleh neneknya Olga. Si Baret yang sok ganteng ini menyampaikan bahwa dulu nenek Olga itu mengalami penyakit yang disebut sleepwalker atau berjalan sambil tidur. Dan selain itu nenek Olga juga mengalami penyakit gangguan mental dan kejiwaan sama seperti Olga. Sehingga harus menggunakan rompi kekang ini untuk menjaga keselamatan orang yang ada di rumah. Si Ishak pun mendengar penjelasan si Baret, namun si Ishak bertanya, "Lalu untuk apa rompi tersebut kamu bawa ke sini?" Dan Baret pun menjelaskan bahwa rompi ini nanti akan digunakan oleh Ishak atas permintaan Olga. Ishak yang kemudian sempat berpikir dan merenung, ya udahlah, dirompi, yang penting dapat duit, digaji, itu doang. Setelah itu si Baret kemudian ngomong lagi kepada Ishak, "Ishak, ini tuh mungkin pekerjaan yang paling mudah dan dengan bayaran terbesar yang bisa kamu terima saat ini." Ishak kemudian ngangguk-ngangguk aja, oke, pasang-pasang deh rompinya." Dan akhirnya rompi kekang tersebut digunakan oleh Ishak. Sampailah pada saat si Baret ini berpamitan untuk pulang. Ishak yang sudah menggunakan rompi dan dirantai ini pun kemudian mengantar si Baret yang songong ini ke depan pintu rumah. Dan akhirnya si Baret pun balik ke kota. Lalu setelah Baret pergi, Ishak pun masuk ke rumah, kemudian ia mengitari seisi rumah, melihat dan mengecek kondisi rumah, dan sampailah pada saat ia ingin pipis. Ishak pun kemudian ke toilet, namun sayangnya rompi yang digunakan Ishak ini tuh tidak sampai ke kloset toilet.
Akhirnya kencing Ishak bececeran. Ya teman-teman bisa bayangin, kalau Ishak kencing aja susah, gimana dia kalau misalnya mau beol? Ya nya bakal beleberan pak. Ya udah dah kita lanjut. Sin kemudian berpindah kepada Ishak yang melanjutkan mengecek kondisi rumah. Ia pun sampai pada pintu belakang atau pintu dapur mungkin ya. Kemudian ia membuka pintu tersebut dan ia melihat ada seekor anjing yang terikat. Kemudian Ishak pun duduk santai, ngaso, istirahat sejenak di kursi tepat di pintu yang terbuka di dapur itu tadi. Dan saat Ishak lagi santai, rantai yang mengikat rompi Ishak itu tiba-tiba ada yang menarik. Ishak pun hampir terjungkang ke belakang. Ishak kemudian mencoba mencari tahu siapa sih yang menarik rantainya. Ishak kemudian masuk ke dalam kamarnya Olga dan melihat Olga sedang duduk sambil menutup matanya. Singkat cerita, hari udah malam. Ishak pun merasa capek dan lelah. Ia pun memilih istirahat di kamarnya. Saat ia ingin memulai istirahat, ia melihat sebuah lukisan wanita yang tergantung di dinding kamarnya. Ishak merasa cukup takut, merasa cukup ngeri dengan lukisan tersebut. Ia pun menurunkan lukisan tersebut dan membalikkan lukisan tersebut. Dan baru aja Ishak mulai memejamkan matanya, tiba-tiba lukisan tersebut terjatuh. Ishak pun kemudian bangun. Dan saat Ishak ingin mengembalikan posisi lukisan tersebut, tiba-tiba posisi mata wanita pada lukisan tersebut lebih melotot lagi. Ya, hal ini tuh pada scene menurut aku cukup creepy ya, cukup mengerikan. Walaupun dengan adegan sederhana seperti ini, namun lukisan wanita itu cukup membuat, ya aku cukup ngeri ya kalau ngelihat lukisannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian Ishak yang merasa bahwa ia cukup mengalami hal aneh pada hari pertamanya ia bekerja, ia merasa tidak bisa tidur. Kemudian ia memilih untuk mencari tempat beristirahat di ruang tengah, tepat di kursi ruang tengah. Saat ia ingin memulai istirahat, tiba-tiba Olga datang lagi. Olga kali ini membawa sebuah senjata panah. Kemudian Ishak cukup terkejut, namun ternyata Olga hanya ingin bercerita kepada Ishak. Olga bercerita bahwa dulu pamannya yang sok ganteng itu, si Baret, dan ayahnya sering berburu dan mereka menggunakan senjata ini. Ishak pun bertanya kepada Olga, hewan buruan apa yang biasa Baret dan ayah Olga dapatkan? Olga menjawab, hewan buruan mereka adalah musang. Dan si Olga ini tuh bercerita bahwa almarhum ayahnya dulu itu menderita penyakit klaustrofobia yang menyebabkan ayahnya mudah panik, takut, tidak bisa mengendalikan emosinya jika berada pada ruangan sempit dan gelap. Setelah Olga dan Ishak cukup lama bercerita, kemudian si Olga pun balik ke kamarnya. Ishak pun pengen istirahat. Namun lagi-lagi boneka kelinci yang ada di atas perapian tepat di depan bangku Ishak tiba-tiba bergerak diiringi dengan pintu yang terbuka. Si Ishak yang kadung udah gak bisa tidur karena diganggu terus. Si Ishak pun kemudian mencari tahu siapa yang membuka pintunya. Kemudian Ishak berjalan dan ia melihat ternyata ruang basement lampunya menyala dan cukup terang. Si Ishak ini turun ke basement, kemudian ia melihat sebuah pengait rantai besar, di mana pengait tersebut yang juga mengaitkan rantai ke rompi Ishak. Tapi si Ishak santai aja, woles aja, karena ia tahu kunci yang mengunci rompinya itu diletakkan Baret di atas meja kamar Olga. Ishak pun mulai mengamati ruangan basement. Lalu ia melihat ada sebuah kamar, sekat kamar, yang triplek kalsibutnya itu sudah dibolongin. Ishak penasaran, kemudian ia menghampiri ruangan sekat tersebut. Ia melihat dari lubang bolongan itu dan betapa terkejutnya Ishak ketika ia melihat jasad ibunya Olga berada di ruangan sekat tersebut. Ishak merasa curiga bahwa yang membunuh ibu Olga adalah Olga sendiri. Lalu Ishak pun naik ke kamarnya Olga, dan saat sampai di kamar Olga, Ishak melihat Olga lagi kambuh. Ia sedang duduk dan sambil menutupi matanya. Hal itu dimanfaatkan Ishak untuk menelpon dan mengabari si Beret. Ishak menelpon Beret dan menyampaikan bahwa ia menemukan jenazah ibunya Olga yang berada di ruang basement. Ishak pun kemudian mengurung dan mengunci Olga di kamarnya. Lalu Ishak kembali lagi, dia turun ke basement. Ishak yang berada di ruang basement, kemudian ia mendengar Olga memanggilnya lewat pengeras suara. Olga menyampaikan kalau ia sudah sadar dan meminta Ishak untuk membukakan pintu kamarnya. Lalu Ishak dan Olga pun berbicara lewat pengeras suara. Ishak menyampaikan bahwa ia menemukan jasad ibunya yang berada di ruang basement. Namun hal itu tidak membuat Olga merasa panik. Ia sudah tahu sebelumnya. Olga lalu menyuruh Ishak untuk cepat naik ke kamarnya agar Olga bisa menjelaskan tentang kematian ibunya. Dan si Ishak pun naik dan membuka pintu kamar Olga.
Olga kemudian menyampaikan bahwa sebelumnya Barrett dan Ishak itu sudah kenal dan berteman. Olga menyampaikan bahwa Ishak adalah orang yang diminta Barrett untuk membunuh ayah dan ibunya dulu. Ishak pun tentu saja dia tidak percaya, apalagi saat ini dia sedang amnesia. Olga pun berusaha keras meyakinkan Ishak bahwa apa yang ia sampaikan itu benar. Kemudian Olga menelpon pamannya yang songong itu, si Barrett. Kemudian si Barrett menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Olga itu benar apa adanya. Ishak yang masih amnesia itu pun merasa bimbang. Ia bingung antara percaya dan tidak percaya. Apakah yang disampaikan Olga itu benar atau tidak? Ia pun kemudian meninggalkan kamar Olga. Kemudian Olga pun mengunci kamarnya. Di luar, Ishak kemudian berpikir bahwa seharusnya ia tidak berada di rumah ini. Nah, si Ishak yang cengengesan ini tuh baru aja ingat kunci rompi kekang ini tuh diletakkan si Barrett di atas meja kamar si Olga, di kamarnya Olga. Namun si Olga sudah tidak mau membukakan pintu kamarnya. Tapi si Ishak tahu bahwa meja kamar Olga itu berdekatan dengan telepon dan pengeras suara. Lalu dari dinding sebelah kamar, Ishak pun menjulurkan tangannya lewat lubang pengeras suara tersebut. Ia berusaha mengambil kunci rompi kekang tersebut. Namun Olga sudah mengamatinya. Saat Ishak menjulurkan tangannya melewati lubang pengeras suara, Olga kemudian menangkap tangan Ishak dan mematahkan jari Ishak. Ishak pun merasa kesakitan, ia terpingkal-pingkal akibat jarinya patah. Lalu Ishak pun berusaha menenangkan dirinya untuk mengurangi rasa sakitnya. Kemudian ia duduk di dapur, dan di dapur pun ia melihat foto ibunya Olga, yang di dalam foto tersebut Ishak melihat kalung yang dikenakan oleh almarhum ibunya Olga itu adalah kunci untuk membuka rompi kekang. Ishak yang tidak punya pilihan lain, lalu ia pergi ke bawah basement untuk memastikan apakah kunci tersebut masih dikalungkan di leher almarhum ibunya Olga. Ishak pun kemudian memastikan ia turun ke basement melihat jenazah ibunya Olga, dan benar saja kunci tersebut ada di leher almarhum ibunya Olga. Ishak kemudian mengambil kunci tersebut, dan setelah itu lalu tiba-tiba listrik di rumah padam. Padamnya listrik ini tuh bukan karena PLN mati lampu ya, atau karena token listriknya habis, tapi karena gangguan supranatural. Dan padamnya listrik ini tuh membuat bulu anu-anu kita merinding. Ishak kemudian naik ke atas dengan membawa rompi kekangnya. Tiba-tiba Ishak melihat pintu kamar si Olga sudah terbuka, dan Ishak mendapati Olga lagi kambuh. Dan saat si Olga lagi kambuh, Ishak kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk memasangkan rompi ke badannya Olga dan mengunci rompi tersebut. Tidak lama setelah itu, Olga yang merasa dirinya terikat di rompi, ia pun berontak. Kemudian ia mengambil sebuah senjata panah, kemudian menembakkan anak panah tersebut tepat pada kakinya Ishak, tepat pada pahanya Ishak. Ishak pun kemudian merasa kesakitan, Ishak terpingkal-pingkal lagi, dan kondisi Ishak pun semakin letoy. Namun Ishak tetap berusaha mencari jalan keluar. Ia pun menemukan lorong, di mana lorong tersebut adalah lorong untuk jaringan pipa-pipa pada rumah tersebut. Dan dengan kondisi Ishak yang semakin meletoy, ia pun tetap berusaha kabur melewati lorong pipa-pipa tersebut. Namun ya Ishak, bukannya jalan keluar yang ia temukan, ia malah menuju lorong basement di mana tempat jenazah ibunya Olga. Ishak pun saling bertatapan, pandang memandang dengan jenazah ibunya Olga. Tapi si Ishak merasa ngeri juga. Di ruangan itu kemudian si Ishak melanjutkan menggergaji lubang kalsibut yang telah dibuat Olga sebelumnya. Yah, kembali si Ishak kemudian melihat wajah jenazah ibunya Olga. Ishak pun merasa ngeri, kemudian ia menutupi muka jenazah ibunya Olga dengan topi kupluk miliknya. Yah, meskipun sudah ditutup dengan topi kupluk, namun mata dari jenazah ibunya Olga ini masih cukup menyeramkan. Scene kemudian berpindah, di mana si Kuntet Songong Barrett ini pun sudah tiba di rumah Olga. Olga pun kemudian menyampaikan kepada pamannya ini bahwa Ishak saat ini sedang berusaha kabur dari rumah ini. Kemudian paman Kuntet Barrett ini pun menyalahkan Olga. Di sini tuh adegan cukup banyak flashback balik ke belakang, di mana sebetulnya yang membunuh kedua orang tua Olga adalah si Barrett. Barrett menyewa pembunuh bayaran, dan pembunuh bayaran tersebut adalah Ishak. Namun saat Ishak ingin menjalankan tugasnya, si Ishak merasa iba dan ia tidak jadi untuk membunuh kedua orang tua Olga. Dan Barrett yang telah bercerita kepada Ishak, ia takut Ishak akan melaporkannya ke polisi. Barrett jugalah yang menyebabkan Ishak mengalami cedera kepala, yang menyebabkan Ishak mengalami amnesia.
Pada scene film diperlihatkan Barrett mendorong Ishak dari apartemennya hingga menyebabkan Ishak terjatuh dan mengalami geger otak. Namun si Ishak selamat. Setelah ia sembuh dari cedera otaknya, walaupun masih amnesia, si Barrett mengatur rencana dan menyusun sebuah strategi busuk. Ia berencana mengkambing hitamkan Ishak sebagai pelaku pembunuhan atas kedua orang tuanya Olga. Oleh karena itulah, si Kuntet Barrett ini kemudian menawari Ishak sebagai pengasuh di rumah Olga. Ya, itulah flashbacknya. Kemudian kita lanjut lagi pada adegan di mana Barrett sedang turun ke basement. Barrett kemudian turun ke basement, kemudian ia mendengar bahwa ada seorang yang sedang menggergaji kalsibut di ruangan basement. Barrett Kuntet ini pun berteriak, kemudian ia menyuruh agar Ishak segera keluar dari ruangan basement tersebut. Namun di sini tuh hal aneh terjadi. Tiba-tiba pengeras suara pada ruang basement berbunyi dan yang menyampaikan pesan adalah Ishak. Ishak menyampaikan bahwa ia saat ini telah berada di luar. Ia telah keluar dari rumah tersebut. Lalu siapa yang sedang menggergaji kalsibut tadi? Saat si songong Kuntet Barrett ini merasa kebingungan, kemudian Olga turun ke bawah basement dengan membawa senjata panahnya. Lalu Olga menembakkan senjata panah tersebut dan mengenai si Kuntet Barrett. Si Barrett merasa kesakitan dan Olga lalu naik ke atas basement dan mengunci Barrett di ruangan basement. Dan di ruang basement, si Barrett ini tuh diganggu dengan penampakan dari ibunya Olga. Scene kemudian flashback balik di mana cara Ishak keluar dari ruang basement melewati lorong-lorong pipa. Kemudian Ishak ke halaman belakang di mana sebelumnya ia melihat ada seekor anjing yang diikat. Ishak pun kemudian menyelamatkan anjing tersebut. Ia melepaskan ikatannya. Dan saat Ishak berbalik dan bersiap kabur, ia pun melihat dan menatap Olga yang masih menggunakan rompi dengan rantai pengekangnya. Dan film ini tamat, gengs. Jadi ceritanya begitu aja. Endingnya ya kurang nendang aja sih kalau menurut aku. Dari aku segitu dulu, gengs. Terima kasih sudah menyimak dan menonton alur cerita film Caveat ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.